Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah al-Malik ad-Dayyan al-Karim al-Mannan ar-Rahim ar-Rahman alladhi khalaqa al-insa wal-jan. Ashhadu an la ilaha illallah al-munazzil al-Qur'an وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس أوصيكم بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali khutbah hari ini 31 Maret 2023 bertepatan dengan 9 Ramadan 1444 Hijriah dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas anugerah nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga kita termasuk abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat seiring salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya, termasuk kita dan orang-orang setelah kita. Selaku khatib, saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan berusaha melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya. Dalam bahasa yang lain, bagaimana kita berusaha untuk tetap maju meningkatkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah dan mundur untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Allah mengingatkan kepada kita untuk merawat keimanan dan ketakwaan ini yang biasa dibacakan oleh setiap khatib atau penceramah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya dan jangan kamu wafat kecuali wafat dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin, tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa judul khutbah hari ini adalah puasa membentuk insan yang takwa. Ramadan adalah bulan yang telah disediakan oleh Allah bagi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang disebut dengan puasa. Dan Ramadan adalah bulan yang ditingkatkan semua kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bahkan berlipat-lipat pahala yang kita dapatkan dan peluang yang telah diberikan Allah kepada kita untuk memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu sering disebutkan bahwa Ramadan wahwa syahrun, Ramadan itu adalah bulan di mana pintu surga dibuka, wa putihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya bagaimana peluang untuk berbuat baik dimaksimalkan di bulan Ramadan ini. Bahkan peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang tidak baik, malah kalau bisa kita hindarkan dan kita tidak melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah puasa yang kita laksanakan yang memang dipilih oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dengan cara bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita. Karena itu ayat yang berbicara tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu.
la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Sasaran puasa itu adalah orang beriman, dan target yang ingin dicapai daripada puasa agar kita menjadi manusia yang takwa. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Disebutkan di situ bahwa takwa ini harus saling mengisi satu dengan yang lain dan tidak bisa dipisahkan. Taqwallah ayyuta'a fala yu'sa wa yushkara fala yukbar wa yuskara fala yusa. Yang pertama, taat kepada Allah dan tidak durhaka kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah dan tidak ingkar kepada Allah. Dan yang ketiga, ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Ma'asyiral muslimin, yang pertama, taat kepada Allah dan tidak durhaka kepadanya. Ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah diwujudkan dalam bentuk bagaimana kita diajarkan untuk rajin membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran yang telah digariskan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketentuan-ketentuan itulah yang kita sebutkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di bulan suci Ramadan memang ada rumusan-rumusan yang biasa diberikan. Kalau kamu ingin menghatamkan Al-Quran satu bulan menjadi 30 juz, usahakanlah setiap kali setelah melakukan sholat dibaca mungkin 2 lembar setelah duhur, 2 lembar setelah asar, 2 lembar setelah maghrib, 2 lembar setelah isya, dan mungkin 2 lembar setelah melakukan sholat subuh, sehingga berjumlah menjadi 10 lembar, dan 10 lembar itu 1 juz di dalam Al-Quran. Dan kalau kita membiasakan itu, maka sebulan penuh 30 hari insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran. Aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah bentuk bagaimana kita bisa berusaha untuk mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketaatan-ketaatan kita tentunya mungkin ada hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, makanya dijelaskan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah beliau pernah berpesan, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan 2 perkara, selama engkau berpegang kepada keduanya kamu tidak akan mengalami kesulitan dan kesusahan. Apa itu? Al-Quran, kitab Allah, wa sunnata rasulih, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada orang, sebagian kita, mereka hanya percaya kepada Al-Quran, tapi kemudian mereka tidak percaya terhadap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang pernah kita sebut dengan ingkar sunnah. Mereka mengingkari adanya sunnah. Mereka tidak percaya, mereka hanya percaya kepada Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, sementara kalau kita bisa lebih memikirkan, lebih berpikir positif lagi bahwa ternyata Al-Quran itu sebagai kitab suci yang terakhir turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila aturan-aturan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya tidak kita patuhi dan tidak kita taati, berarti ini adalah satu bentuk pendurhakaan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah dan tidak mengingkarinya. Ramadan telah datang kepada kita. Ramadan adalah bulan di mana kita diingatkan untuk memperbanyak sedekah dan infak kita. Rasulullah bersabda, "Afdhalus sedekah sedekatun fi Ramadan." Seutama-utama pemberian adalah pemberian yang kita berikan di bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah menggambarkan antara kaitan puasa dan zakat itu tidak bisa dipisahkan, kata beliau. Bahwa sebagaimana statement yang pernah disampaikan, saumu syahri Ramadan
mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Puasa orang di bulan Ramadan itu terkatung-katung antara langit dan bumi dan tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan dikeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat atau infak dan sedekah kita itu adalah bagian dari mensyukuri nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran sering kita diingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, aku tambah nikmat itu, tapi bila tidak maka balasanku amat pedih. Bahkan dalam satu surat yang biasa kita baca, dalam surat Ar-Rahman, bahkan ayat itu pun juga ditulis dalam kaligrafi, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian Allah telah memberikan anugerah nikmat yang luar biasa kepada kita. Maka bentuk anugerah pemberian yang telah diberikan oleh Allah, kita kembalikan kepada Allah dalam bentuk berimpak dan bersedekah. Dan berimpak dan bersedekah itu yang kemudian kita wujudkan dalam rangka bagaimana kita bisa meraih apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang baik, sebagai manusia yang senantiasa mensyukuri anugerah yang telah diberikan Allah. Bahkan Rasulullah juga menggambarkan la yashkurillah man la yashkurin nas, tidak dianggap bersyukur kepada Allah bagi orang yang tidak bersyukur kepada sesamanya manusia. Karena itulah di bulan Ramadan ini bagaimana kita diingatkan untuk membangun bukan hanya kesolehan individual, tapi juga ada kesolehan sosial. Dan kesolehan sosial inilah yang kita bangun dalam rangka untuk peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita. Karena itulah kita sering diingatkan, perbanyaklah engkau melihat ke atas, karena di atas engkau berharap terhadap apa ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Kemudian kamu banyak melihat ke bawah, karena di bawah mengajarkan kamu untuk banyak mensyukuri anugerah yang telah diberikan Allah, dan kemudian melihat ke samping untuk lebih peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana kita mensyukuri nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Apabila nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan kepada jalan yang tidak diridhoi, yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk pengingkaran dari nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita gunakan, kita maksimalkan apa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita betul-betul berusaha untuk meraih apa yang telah disampaikan tadi melalui ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang ketiga adalah ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Ingat kepada Allah, bagaimana kita berusaha untuk selalu berzikir, bagaimana kita selalu berusaha untuk tidak pernah lupa kepada Allah. Betapa banyak problema-problema kehidupan yang kita hadapi, tapi kita diingatkan untuk segera istighfar, mohon ampun kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya yang maksum, yang tidak punya dosa, bahkan doanya pun dikabulkan oleh Allah. Dalam riwayat beliau istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dalam riwayat disebutkan, wallahi, kata beliau, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marrah kulla yawm, wa fi riwayatin 100 marrah. Demi Allah, saya istighfar, mohon ampun kepada Allah 70 kali sehari semalam. Bahkan dalam riwayat 100 kali beliau membaca istighfar. Subhanallah. Nah, oleh karena itu kita diingatkan untuk banyak ingat pada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat Allah akan memberikan ketenangan batin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita menjelang waktu berbuka, kita diingatkan untuk tetap memperbanyak berdoa munajat kepada Allah melalui doa-doa yang diajarkan kepada kita, yang telah diberikan tuntunannya kepada kita. Misalnya ketika kita menunggu waktu berbuka, kita minta pada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar.
Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku mohon ampun padamu ya Allah. Aku mohon ridhamu dan surgamu, dan aku berlindung diri kepadamu dari marahmu dan dari nerakamu. Kalau belum beduk, kita baca lagi, kita ulangi lagi doa yang lain. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta orang yang minta maaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Betapa banyak kesalahan yang kita perbuat. Apalagi kita sebagai anggota Polri, ataupun mungkin kita yang bekerja di lingkungan Polri. Betapa banyak problema-problema kehidupan yang kita hadapi dalam internal maupun di eksternal juga. Belum selesai, muncul lagi kasus yang lain. Tapi karena itulah, perbanyak munajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah, di bulan yang penuh keberkahan ini, di bulan suci Ramadan, di samping kita diingatkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, diingatkan juga untuk di samping kita memperbanyak memberikan infak dan sedekah, dan kemudian lagi adalah memperbanyak untuk ingat zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, apabila orang sudah tidak lagi mau ingat kepada Allah, orang tidak lagi mau berdoa kepada Allah, maka itu adalah satu bentuk yang diingatkan kepada kita bahwa dia telah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang telah lupa kepada Allah digambarkan dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang fasik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, dan kita juga mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita selalu mendapatkan keridhaan dan keberkahannya. Dijadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dijadikannya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang benar-benar mampu kita laksanakan dengan penuh kualitas, sehingga lebih bermakna. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah, man shoma wa qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih, dengan witir, dengan penuh iman dan mengharapkan rahmat dan ridha Allah, diampuni semua dosa dan kesalahannya. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah kama amar wa alzam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi ma adha'a dahrun wa adlam wa ala mahallahum yawm asy-syafa'ati wa akram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi faqala 'azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu man arba'atul khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala al-baqiyati as-sahabati wat tabi'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.